Malam ini adalah malam yang sangat mulia bagi kita semua. Malam yang dimana malam ini seluruh muka bumi melakukan maksiat. Seluruh manusia 80% di muka bumi ini pada malam Ahad, malam Minggu itu kebanyakan mereka melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul atau enggak? Betul atau tidak? Betul. Maksiat. Ada yang jalan bersama orang yang bukan muhrimnya melakukan maksiat. Ada yang juga banyaklah dosanya. Apalagi sekarang bisa melakukan dosa di kamar sendiri, buka aplikasi judi online. Banyak sekarang lalu lintas untuk melakukan dosa di mana-mana. Tapi pernah nggak kita merenung di malam yang biasa kita lakukan di malam itu maksiat? Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita untuk melangkahkan kaki kita yang hina ini ke tempat yang begitu mulia, tempat yang dimana tempat tersebut adalah masjid dan haulanya masjid, yang mana kata Nabi Muhammad SAW, ahabbul biladi ilallahi masajiduha, tempat yang paling Allah cinta itu adalah masjid-masjidnya. Coba Allah pilih kita buat melangkahkan kaki kita ke tempat mulia ini. Ini kita habis melakukan pahala apa? Habis sedekah kemana? Kok bisa Allah pilih kita yang hina ini? Kok bisa bilang saya hina? Iya. Coba saya mau tanya nih buat bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika kalian keluar dari rumah untuk hadir ke suatu majelis, kira-kira ada nggak di hati merasa bahwa saya lebih baik daripada tetangga saya? Ada nggak yang merasa kayak gitu? Saya lebih baik dari tetangga saya karena tetangga saya nggak hadir majelis. Kayaknya saya ini soleh. Kayaknya saya ini orang yang baik. Ada nggak yang kayak gitu? Ada, tapi nggak ngaku. Kalau ngaku penjara penuh. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita semua hadir ke masjid yang penuh dengan keberkahan, tidak diragukan lagi. Lalu dalam rangka merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, bagaimana kalau sudah merayakan Maulid Nabi, kata Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad senang dengan hari kelahirannya. Nabi Muhammad selalu mengagung-agungkan hari kelahirannya dengan berpuasa. Maka ada orang yang sirik, ya udah puasa, nggak usah maulidan, suka-suka saya. Orang Madinah aja pas Nabi Muhammad datang baca qala al-badru alaina dimarahin sama Nabi. Ini nggak boleh, bid'ah. Saya nggak melakukan. Enggak. Silakan baca qala al-badru alaina. Pakai gendang. Bahkan ada orang Yahudi yang ikut bareng qasidah juga qala al-badru alaina. Jadi kalau kita mau ngasih dalil tentang Maulid ini, bapak-bapak, ibu-ibu, itu banyak banget dalilnya. Tapi mereka nggak menerima. Kenapa? Karena bukan mereka sebenarnya yang nggak mau merayakan Maulid, tapi Nabi Muhammad SAW nggak rela kalau orang tersebut menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Ini yang kita takuti. Nah, coba kita sekali merenung, memikirkan diri kita, kenapa kita bisa melangkahkan kaki kita ke sini? Itu adalah anugerah yang paling besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis yang sahih, di dalam hadis yang begitu marfu hadisnya, bahkan hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Muhammad suatu hadis yang sangat indah. Kata Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, ma min qaumin, tidak ada satu kaum itu, ibu-ibu bapak, memang bahasa Sunda atau bahasa Indonesia ya? Campur ya? Apa bahasa Jawa ya? Oh, katakanlah bil Arabiyah. Lughal Arabiyah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qaumin", enggak ada satu kaum itu dalam tarif definisinya adalah 40 orang ke bawah. Ada yang bilang 20 ke bawah. Atau ada yang bilang 2 orang itu bisa disebut kaum. Yadhkuruna Allah Ta'ala, mereka duduk bersama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa yuriduna wajhah, kecuali hanya keinginan mereka mencari keridhaan Allah. Tidak berbaik sangka, tentu kita semua hadir di sini mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa wanada munadi minas sama, kata Nabi Muhammad.
kecuali ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, kumu maghfuran lakum. Nanti kalian berdiri dari acara ini, itu semua dalam keadaan diampuni dosanya. Hadis yang sahih, hadis yang marfu, benar-benar dari Nabi Muhammad, bukan dongeng. Bahkan la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kalau sudah Nabi Muhammad ngomong itu mustahil dusta, benar ucapannya. Maka kita semua yang ada di sini diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya diampuni bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun badan itu sayyi'atikum hasanat, yang dari tadi di sini duduk di pojokan jadi online, diam-diam dia ada mau itu cuma gatel, udah susah doktrinnya, jadi online. Atau yang di belakang ibu-ibu gibahin teman tetangga sebelahnya karena nggak hadir. Tukang dagang yang tadinya udah hadir di sini mencari keridhaan Allah, cuma dia pinter politiknya, sekalian dagang nggak apa-apa. Pas dagang orang beli 2.000 dikasih sebiji, harusnya 2, dosa nggak? Dosa. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah kalian hadir ke majelis kayak gini, berzikir, baca sholawat buat Nabi, aku ampuni dosanya, dan dosa yang barusan kalian lakukan di masjid aku ganti dengan kebaikan. Kira-kira Allah baik? Maha baik. Allah Subhanahu wa taala baik. Majelis yang sangat penting, majelis yang harus dijaga dengan gotong royong. Hati-hati, ada orang sini RT RW atau orang sini lurah sini pura-pura nggak tahu kalau ada acara ini. Hati-hati, nggak boleh kayak gitu. Acara ini buat Nabi Muhammad SAW. Kalian menjadi seorang pemimpin buat khidmah kepada umat Nabi. Tapi kalau sudah merayakan acara-acara buat Nabi, angkuh, nggak mau, pura-pura nggak tahu, ngutus seseorang. Ini hati-hati. Usahakan supaya kita, siapapun pangkat kita, ibu-ibu pun yang lagi ngurusin suaminya pergi, kalau bisa ikut. Kalau emang nggak ada usul, silahkan ikut. Supaya apa? Supaya kita memakmurkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di kampung ini insya Allah semuanya cinta kepada Nabi. Nabi Muhammad ikhwani, itu disebutkan di ayat barusan, bahwasanya daripada sifat Nabi Muhammad yang paling indah disebutkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang daripada kalian utusan Allah dari golongan kalian. Ada juga qiraah yang lain min anfasikum dengan fathah, maksudnya dari nafas-nafas kalian. Tapi qiraah kita tolong balai nggak jelas dengan anfusikum. Kalau balai dikiraahkan kayak dibacanya min anfasikum, jangan min anfusikum. Telah datang Rasul utusanku, kata Allah Subhanahu wa taala, dari golongan manusia, dari golongan kalian. Azizun alaihi ma anittum. Nah, ini di dalam perkataan ini ulama memiliki 3 pendapat. Di dalam tafsirnya, salah satunya Ibnu Katsir menyebutkan, dan banyak daripada ahli sejarah menyifatkan tentang sifat Nabi Muhammad SAW, bahwasanya azizun alaihi ma anittum bil ummah. Nabi Muhammad SAW itu sangat sayang sama umatnya. Gimana caranya umatnya itu semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa banyak riwayat diriwayatkan dari para sahabat, ketika Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk memilih suatu urusan, pasti Nabi Muhammad yang memilih yang mudah buat umatnya. Apapun itu. Bahkan sholat kita 5 waktu aja harusnya 50 waktu, bapak-bapak, ibu-ibu. Bayangin kalau sholat kita 50 waktu, coba bayangin aja dulu. Karena 5 waktu aja ini, 5 waktu ini, kita kadang sholat subuh itu di waktu duha pakai spion. Sholat duha pakai spion. Ya Allahumma inna fiman hadai, wa abina fiman lain. Sholat subuhnya jam 8. Itu kita. Gak usah bohong. 5 waktu kok susah banget disuruh sholat. Sampai kalau orang azan di masjid, kalau dibilangin tadi udah azan dari, baru juga tadi azan udah azan lagi. Nah itu kita. Rasulullah tahu dia umatnya ini butak-butak, tapi Rasulullah sayang sama kita. Rasulullah cinta sama kita. Dan kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak ulama yang memuji kita bahwasanya kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas.
kalian adalah sebaik-baiknya umat yang pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Kok bisa? Karena cuma kita umat yang kalau melanggar itu nggak diadab langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cuma kita. Dan itu semua karena kasih sayangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi Muhammad itu kalau misalnya ada urusan-urusan tentang umatnya itu dipilih yang mudah. Makanya Nabi Muhammad sangat benci dan melarang sesiapapun yang memiliki kewenangan untuk mengatur urusan-urusan umat. Ini hati-hati. Kata Nabi Muhammad SAW, halakal mutanatti'un, celaka orang yang mempersulit umatku, masuk neraka mereka kalau udah mempersulit umatnya Nabi Muhammad SAW. Baik itu seorang suami kepada istri, baik seorang guru kepada murid, baik seorang DKM kepada warganya, baik seorang lurah, siapapun yang memiliki wacana sebagai seorang pemimpin, hati-hati. Harus jangan pernah menyulitkan keluarga kita, karena itu perintah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayang Nabi Muhammad sama kita, cinta dia sama umatnya. Kemudian harisun alaikum, Nabi Muhammad sangat haris. Apa kata ulama menafsirkan daripada ayat ini? Harisun yang dimaksud adalah Nabi Muhammad gak akan pernah ridho ada umatnya yang menyentuh api neraka. Malah Nabi Muhammad gak mau umatnya masuk neraka tuh ada cap, masuk surga ada cap bekas dari neraka. Gak mau Nabi Muhammad sering beberapa kali bilang, wahai umatku, yang arti daripada makna hadisnya yang sahih, aku ini susah dari kalian itu dari pegang pinggang kalian supaya aku tarik kalian itu masuk neraka, tapi kalian lari berkejar-kejaran untuk masuk neraka. Jadi Nabi Muhammad itu usaha. Nabi Muhammad lari gamis kita, lari baju kita supaya kita jangan lari ke neraka. Bayangin saking susahnya umat Nabi Muhammad diajak masuk ke surga. Saking cintanya Nabi Muhammad SAW sama kita. Bahkan di hidup Nabi Muhammad ketika beliau menjadi nabi, itu yang ada di pikiran beliau hanya umat. Ya, umat itu kita ini di bawah. Umat yang dimaksud itu adalah kita. Maka jangan putus asa. Sebagai seorang Islam jangan pernah putus asa. Nabi kita nabi yang baik. Beliau bersabda, "Syafaati li ahlil kabairi min ummati." Syafaatku kelak itu hanya aku khususkan untuk orang yang banyak melakukan dosa besar. Jadi kalau kita banyak melakukan dosa besar, jarang sholat, tiap hari maksiat, judi jalan terus, korupsi tiap hari, ingat jangan pernah ngelupain sholat. Jangan pernah lupa sama dua sholat. Sholat apa yang pertama? Sholat lillah. Wa aqimus sholat. Dirikanlah sholat. Sholat yang kedua, mendirikan sholat, sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau bejat kayak gimana terserah kalian, itu urusan kalian sama Allah, bukan urusan saya, bukan urusan kiai, bukan urusan siapapun, itu urusan kalian sama Allah. Karena pas kalian mati saya nggak bisa temenin di kuburan sendiri, urusan kalian. Yang penting wasiat dari saya, nasihat dari saya buat diri saya dan buat kita semua, sebejat, sekelas, sebangke apapun kita, jangan pernah melupakan sholat kepada Allah dan sholawat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau sudah kita berpegang teguh dengan dua ini, itu kita akan menemui masa penat. Ketika udah nakal, kita nemui masa-masa di mana udah mentok, nggak tahu lagi mau ngapain. Tapi kalau kita menjaga sholat kita menjaga sholawat kita kepada Nabi Muhammad, itu pasti sama Allah dibelokin lagi buat menjadikan pribadi yang lebih baik dan dijadikan ahli surga. Makanya orang kalau umur 40 tahun tuh baru kelihatan benernya. Kadang rahasianya itu mereka nggak pernah meninggalkan sholat dan tulus benar-benar jujur mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad akhlaknya sangat mulia, ibu-ibu, bapak-bapak, yang harus dicontoh. Beliau ini adalah seorang pemaaf. Saking pemaafnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak kisahnya yang kalau dikisahin ini habis isinya. Malam ini kita ngebahas tentang sifat maafnya Nabi Muhammad aja. Kita ambillah 2 cerita aja lah, atau 3 cerita malam ini. Yang pertama, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah suatu hari
Nabi Muhammad dapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk tablighir risalah, menyampaikan kerasulannya kepada umatnya, kepada kaum Quraisy yang waktu itu di kota Makkah. Maka Nabi Muhammad kalau udah perintah Allah nggak bisa entar dulu, nggak bisa kamar mandi dulu, gugup, izin sakit perut, nggak bisa. Langsung Nabi Muhammad SAW ke tempat yang paling tinggi di kota Makkah. Kemudian Nabi Muhammad mengumumkan semua untuk datang ke situ. Namanya orang-orang dulu kan demen gosip. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang demen gosip ini sifat jahiliyah. Sifat siapa? Sifat jahiliyah. Senang deh orang kafir Quraisy dengar, wah ada Muhammad yang viral tuh, ngapain lagi dia? Ayo kita datang. Pas datang, termasuk pamannya, namanya Abu Lahab, ikut datang juga menemui Nabi Muhammad SAW. Sesampainya di situ, ikhwani ahbabi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad ala hadzal makna beliau menyampaikan, ya ayuhan nas, wahai semua orang yang hadir, seandainya aku kabarkan kepada kalian semua kalau di belakang gunung itu ada pasukan yang siap menyerang kita semua, apakah kalian percaya? Maka semua orang, bala ya Muhammad, tentu kami percaya, karena engkau terkenal orang yang amanah dan jujur, gak pernah bohong. Setelah mereka semua menjawab seperti itu, Rasulullah bilang apa? Inni rasulun minallahi mursilun ilaikum, atau kama qala Nabi. Maka sesungguhnya aku adalah Rasulullah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membetulkan agama yang kalian sembah sekarang dan mengajak kalian untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Setelah mendengar ucapan tersebut, pamannya langsung, cobaannya ini nggak pakai orang jauh lagi. Kadang kita ketika dikasih amanah sama Allah nih, ada orang hasut langsung baper. Jadi seorang pemimpin dihasutin dikit langsung, wah ini tahayang doi lah jadi ada. Gue saya mah tahayang doi jadi DKM. Gue saya mah tahayang doi jadi RT. Tahayang doi jadi pemimpin Kapolres. Karena baper. Nah, ini nggak boleh baper. Kalau mau jadi pemimpin tidak boleh baper. Tahayang dia yang jadi suami, capek dengan pempes itu tekatimu. Loba alasannya, banyak alasannya. Nah, karena setiap sesuatu dibawa perasaan. Coba kalau dia ingat perjuangannya Nabi Muhammad SAW. Bayangin, Nabi awal kali dapat perintah, yang menentang langsung adalah paman dia yang paling cinta sama Nabi Muhammad SAW. Ini pamannya beliau ini, ibu bapak, saking cintanya, ketika mendengar ada salah satu budak, dia punya budak, Abu Lahab punya budak namanya Suwaibatul Aslamiyah. Suwaibatul Aslamiyah ketika Nabi Muhammad SAW telah lahir, Nabi Muhammad ini, bapak-bapak, ibu-ibu, beliau ketika lahir dalam keadaan sujud, sudah disunat, pusarnya sudah terpotong rapi, kemudian memancarkan cahaya yang sampai cahayanya itu kelihatan ke seluruh bangunan di negeri Syam, sampai Baitul Maqdis di Palestina itu sampai kelihatan ketika Nabi Muhammad dilahirkan. Dan ini yang meriwayatkan orang yang ikut membantu proses persalinan bersama Nabi Muhammad SAW secara zahir logika. Jadi dia langsung menyaksikan. Bahkan Sayyidatuna Aminah bingung ketika mengandung Nabi Muhammad. Ini saya ini mengandung tapi kayak nggak mengandung, nggak ada rasa sakit. Bahkan ditanyakan oleh sebagian ulama, apakah pas Sayyidatuna Aminah mengandung Nabi Muhammad sempat ngidam? Ditanya. Maka sebagian ulama bilang ada, sempat beliau ngidam. Cuma ngidamnya itu ngidam ingin merasakan yang nikmat, nggak tahu kenapa, mungkin saking di perutnya ini yang beliau rasakan benar-benar kenikmatan. Jadi Nabi Muhammad itu sangat mulia. La yuladu illa min nikahil Islam. Nabi Muhammad SAW itu ke atas-atasnya itu sampai ke Nabi Adam, itu semua nikahnya dalam keadaan Islam, dalam keadaan orang yang tidak ada aibnya, tidak terlahir dari orang yang zina, tidak terlahir dari orang yang melakukan maksiat, tidak. Itu semua nasabnya Nabi Muhammad sampai Adnan, sampai ke Nabi Ibrahim, sampai ke Nabi Nuh, sampai ke Nabi Adam, itu semuanya nikah secara agama yang memang dibetulkan syariatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dijaga, apalagi keturunannya Nabi Muhammad SAW itu sampai akhir hayat dijaga. Kalian berusaha satu Indonesia bunuh semua habaib di Indonesia, pasti dilahirin lagi sama Allah Subhanahu wa taala 10.000 habaib, gak bakal bisa kelawan.
Bukannya Anda sombong, Anda juga takut kalau dikejar pistol mau kabur juga. Cuma ini emang benar omongan ini. Kenapa? Karena nanti di akhir zaman yang memimpin, kata Nabi Muhammad dalam hadis yang sahih, itu dari keturunanku. Nasabnya sama sepertiku, nyambung ke aku, namanya sama sepertiku. Nah, jadi ini sesuatu yang gak bakal terputus keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan di sebagian riwayat dinyatakan bahwa saya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah diutus menjadi nabi sebelum Nabi Adam diciptakan dari tanah dan air. Telah diutus jadi nabi, bukan diciptakan. Ini gaul ulama disebutkan dalam kitab Muhammad Insanul Kamil. Dan juga ada yang bilang bahwasanya Nabi Muhammad itu telah diutus menjadi nabi sebelum Nabi Adam ditiupkan ruhnya. Ada khilaf, ada banyak riwayat hadis. Tapi artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi. Saking mulianya beliau awalnya, beliau juga akhirnya. Itu Nabi siapa? Coba renungin. Coba kita semua yang hadir di sini jadi umatnya Nabi Musa misalnya nih, dikit nih contoh. Misalnya di sini ada namanya Bapak Ujang. Siapa namanya Bapak Ujang? Bapak Ujang ini daripada kaumnya Nabi Musa. Ujang James Bond misalnya namanya, karena zaman Nabi Musa kan nama Yahudi. Maka ketika beliau bersama umatnya Nabi Musa alaihissalam, ketika beliau terkena najis, lagi jalan-jalan, tiba-tiba ada apa? Ada burung atau ada anak kecil buang air kecil dari atas kena, maka itu bajunya harus dirobek, nggak bisa dicuci, nggak bisa dikumbah, nggak bisa disese, harus disobek bajunya. Kena kulitnya, kulitnya juga harus disobek. Itu syariatnya Nabi Musa. Sampai depan pintu itu ada namanya kotak, bukan kotak amal masjid, tapi kotak catatan tentang maksiat yang kita lakukan di hari itu. Bayangin. Nah, ini benar bukan dongeng, ini ada di catatan yang resmi. Bahkan diriwayatkan di dalam athar bahwasanya Nabi Musa syariat kaumnya seperti itu. Ketika mereka melakukan dosa, datang ke Nabi Musa minta maaf. Wahai Nabi Musa, saya mau taubat, gimana nih cara taubat? Maka kata Al-Quran disebutkan cerita-cerita masa lalu, kata di dalam Al-Quran apa? Jawabnya Nabi Musa setelah turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, "Faqtulu anfusakum. Dzalika khairul lakum 'inda barikum fataba 'alaikum." Dalam Al-Quran. Kalian mau taubat, kata Nabi Musa, bunuh diri sama. Maka taubatnya kalian bunuh diri. Nah, memang nggak ada yang diazab zaman Nabi Musa, jarang yang diazab kecuali Fir'aun. Bahkan Fir'aun pun sempat mau taubat, bapak-bapak. Ketika udah mau mati beliau dipendam palanya, dia sempat mau taubat. Ya Musa, engkau ini benar. Sebelum dia pengen mengucapkan kalimat syahadat, sama malaikat Jibril dicelupin, jangan sampai masuk Islam nih orang, udah banyak bebannya. Kalau ini sampai masuk Islam nanti sejarah berubah lagi. Tapi kalau misalnya umatnya Nabi Muhammad yang berupa wajah-wajah kita semua yang ada di sini, itu dosanya nggak tahu lagi sebanyak apa. Nggak tahu lagi dosa kita ini udah banyak kayak apa tahu. Belum dosa ghibah, belum dosa kafir kepada nikmat Allah, belum dosa ninggalin sholat. Saking nggak tahu sholat, saking ya nggak usah lah kita sholat nggak khusyuk nih. Coba maghrib tadi imam DKM baca surat apa pas rukuk pertama, mungkin udah lupa. Saking gak pernah khusyuknya kita sholat. Padahal kalau kita lihat ini semuanya aib. Tapi Allah Subhanahu wa taala sayang sama kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Karena kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka syukuri. Dengan apa kita menyukuri? Dengan merayakan acara-acara seperti ini. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi terzolimi, pamannya langsung yang menzolimi. Kemudian kisah kedua, Nabi Muhammad SAW ditinggalkan wafat oleh paman yang ikut berjuang bernama Hamzah. Wafatnya betul-betul dalam keadaan mengenaskan. Telinganya sudah nggak ada, matanya dicongkel, hidungnya nggak ada, hatinya, jantungnya dirobek, nggak ada lagi. Marah Nabi Muhammad, sampai terlintas di hati Nabi Muhammad ingin balas dendam. Tapi karena beliau langsung dapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala, beliau lembut hatinya dan tidak membalaskan, bahkan memaafkan, dan memilih suami daripada Hindun selaku pelaku orang yang mencongkel tadi.
disuruh suaminya ketika Fathu Makkah, ketika Mekah sudah merdeka, dibilang siapa yang mau aman kufar Quraisy di Mekah masuk ke rumah Abu Sufyan, suaminya Hindun. Dia pemaafnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad juga ketika beliau merasakan kezaliman yang luar biasa, beliau meniatkan untuk hijrah ke kota Taif. Sesampainya di kota Taif dilemparin pakai batu sama anak kecil sampai berdarah mata kakinya yang mulia. Akhirnya apa? Datang 3 malaikat, malaikat Jibril, malaikat Mikail, sama malaikat Rahmah atau malaikat Jibal. Kemudian apa yang terjadi? Kata dia, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadaku wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan kepadamu, untuk minta izin. Jadi Nabi Allah ini tahu Nabi Muhammad ini maha tempatnya rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka ala kulli hal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditawarkan, diminta izin dulu malaikat Jibril. Ini kalau misalnya kampung ini saya hancurkan ya Rasulullah, rata, udah kelar, nggak ada lagi kezaliman. Maka Nabi Muhammad SAW nggak mau. Nabi Muhammad tersenyum kepada malaikat Jibril dan mengatakan, La ya Jibril, bal arju min Allah Ta'ala an yakhruja min aslabihim man kana ya'budullah. Jibril, sungguh tidak, jangan sampai ini dipendam, ini umat saya, ini kaum saya. Saya berharap mudah-mudahan dari keturunan mereka nanti termasuk daripada golongan orang yang bisa membantu menyebarkan dakwahnya agama Islam. Ini kasih sayangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita tiru, pedoman akhlak yang sangat mulia, yang mana dikatakan oleh Imam Qurtubi, "Lau anna tamama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dhahara lana." Seandainya kesempurnaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditampakkan 100% kepada kita makhluk yang ada diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala, lahtaraqatil ain. Ini mata kita hancur, pecah. Saking sempurnanya Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita ingin membahas apa? Memimpin suatu kaum. Nabi Muhammad paling sempurna memimpin satu kaum. Nabi Muhammad takut sama Allah. Kita takut sama Allah. Nabi Muhammad paling sempurna takutnya sama Allah. Nabi Muhammad kita paling adil sama 4 istri kita. Nabi Muhammad paling adil sama 11 istrinya. Gak ada lagi yang kita bisa banggakan di diri kita, kecuali itu semua telah dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh angkuh. Semua yang kita lakukan ini nggak ada seujung kuku yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan aneh kalau acara maulid kayak gini ada yang hasut. Nggak boleh acara maulid bid'ah. Dia bilang bid'ah mulu, bid'ah nolala nggak ada di zaman Nabi. Kita tanya dikit aja, mana larangannya? Kasih kami larangan maulid dari Nabi Muhammad langsung. Coba kan, ada nggak larangannya langsung dari Nabi Muhammad? Nggak ada, susah aja langsung pura-pura jadi teman. Terus kayak ngopi lah orang ngudut. Jadi kalau dia bilang bid'ah, kita kasih dalilnya. Semua dalil udah kita kasih, tetap nggak terima. Ya udah kita tanya mau nggak mau, mana larangannya? Nggak bisa lagi dia jawab. Begitulah yang diajari orang usul fikih kepada kita untuk mengambil suatu hukum dengan akal yang cerdas. Begitulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita bacain dulu sholawat bareng-bareng bersama-sama di majelis ini sebentar. Habisnya kita lanjut lagi sedikit kisah-kisah tentang Nabi sambil menutup juga majelis ini supaya ngecas lagi. Ini kayaknya ngestarunduh ya. Kita cas dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Siap? Nama masjidnya apa di sini? Arwas. Nama majelis ada nggak majelis taklimnya?